Pemirsa Suyanto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Suyanto.id, sebuah channel untuk didedikasikan sebagai media untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita akan belajar apa, akan berbagi apa. Kali ini kita akan membahas kebijakan pendidikan ke depan. Mumpung ada menteri baru, ini mudah-mudahan bisa memberikan urun rembuk kebijakan supaya kebijakan yang dibikin menteri baru memiliki nilai-nilai yang partisipatif dari masyarakat sehingga down to earth kepada apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kita bersama narasumber Profesor Dr. Ali Saukah, PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan kalau video ini sampai ke Anda, barang tentu ini karena editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono di Kabupaten Ngawi dari SMP Negeri 2 Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Ah, ya, Bagaimana kita kita ya, bincang-bincang ini akan ada harapan baru dengan adanya kabinet yang segera mau dilantik dengan menteri-menterinya baru, Pak Yanto. ya betul. Dan apalagi yang sudah pasti ada Menteri Pendidikan dan Pendidikan Dasar Menengah yang sudah press release bahwa sudah pasti dan diberi amanat oleh Presiden Prabowo untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, entah namanya apa, di kabinet nanti. Gimana Pak Ali? Apa yang bisa kita bincang-bincang supaya kabinet baru, Pak Menteri baru bisa mendapatkan informasi dari bawah sehingga kebijakannya menyentuh bumi. Gimana Pak Ali? Ya, Pak Yanto, ini saya kira kita eh, berusaha untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan untuk bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia ya. Jadi mumpung ada menteri baru, kita mungkin dalam waktu yang singkat ini bisa mengajukan usulan-usulan yang sifatnya makro, Pak Enten. Ya, oke. Nah, salah satu yang sekarang sudah juga diluncurkan, beredar di mana-mana itu kan yang selama ini dipertanyakan adanya peta jalan pendidikan Indonesia. Nah, Ya, sekarang ini sudah ada yang secara resmi diluncurkan. ya. Dan walaupun tentu masih perlu dicermati karena tampaknya masih ada beberapa yang perlu dicermati, direvisi, dikembangkan, agar kemudian finalnya nanti peta jalan ini betul-betul menggambarkan representasi dari semua wakil pemangku kepentingan nasional. Hmm. Nah, kalau dalam waktu dekat peta jalan itu bisa dianggap final, maka ada momentum yang lebih strategis lagi, Pak Yanto. Hmm. Saya ingat Pak Yanto pada tahun 2003 ya, 2003 adanya Sisdiknas ya, Undang-Undang nomor 20 tahun Hmm. 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu betul-betul menggerakkan skala elemen, skala sendi, skala aspek pendidikan di Indonesia. Dan Ya. itu memang sudah menjadi kesepakatan nasional lah Pak Yanto, karena adanya uji publik, kemudian semua representasi dari pemangku kepentingan diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi sehingga kemudian betul-betul menggerakkan. Saya masih ingat itu dulu kemudian ada standar nasional pendidikan dan segala macam. Kalau ditelusur sejarah itu luar biasa Pak Yanto. Jadi kalau kemudian peta jalan itu sudah dianggap sempurna, maka sebaiknya rencana undang-undang saya menganggap sebagai rencana undang-undang Sisdiknas yang akan memperbarui undang-undang Sisdiknas tahun 2003 nomor 20 tadi itu segera saja karena selama ini sudah menjadi bahasan ya rencana undang-undang Sisdiknas itu segera saja direvisi menggunakan apa
tata jalan yang sudah difinalkan tadi sebagai acuan formal, sebagai undang-undang Sisdiknas ini yang saya akan anggap sebagai penjaga gawang agar peta jalan itu betul-betul ditaati oleh semua orang gitu. Jadi kalau kemudian belum ada, kalau saya menggunakan istilah hakim yang menjadi pengawal, agar kemudian roadmap itu betul-betul on the right track, tidak dibelokkan ke sana ke kanan kiri, bahkan bisa mundur lagi dan segala macam, itu ada hakimnya, yaitulah Undang-Undang Sisdiknas. Jadi saya bayangkan Pak Yanto, kalau menterinya sekarang ini katakanlah dalam awal periodenya itu bisa menyelesaikan Undang-Undang Sisdiknas yang baru, yang mengawal tata jalan sampai pada minimal tahun 2045, itu luar biasa Pak Yanto. Jadi, tetapi sebagai peta jalan, rutenya pun jangan hanya satu satu versi, rutenya pun juga harus ada rute A, rute B, rute C gitu ya. Jadi kalau kemudian rute A itu ternyata banyak hambatan, rute B, dan ini yang mengatur adalah undang-undang itu, sehingga setiap pengambil keputusan, pengambil kebijakan itu acuannya jelas, yaitu Undang-Undang Sisdiknas yang baru nanti. Ya, tapi Nah, undang-undang nggak menjamin juga, Pak Ali. Undang-undangnya jelas juga ditabrak yuk. Jadi persoalannya adalah undang-undangnya harus ada, etik dari pengambil kebijakan juga harus ada, yang meliputi apa itu disiplin, honesty, dan juga norm. Itu adalah penting sekali. Saya juga sangat paham bahwa undang-undang Siktinas yang baru nggak bisa disahkan karena tidak memenuhi persyaratan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013 juga keliru tentang bagaimana membentuk peraturan perundangan. Nah itu zaman saya dulu ketika membuat Undang-Undang Siktinas, saya yang menjadi ketuanya itu luar biasa intensnya di publik sejak dari Sabang sampai Merauke itu. Nah oke lah, oke kita berharap untuk undang-undang ini jadi. Tapi itu tidak serta-merta 1 tahun bisa loh Bali. Tapi ya, ya. harus Makanya kalau ya, dalam dalam periode satu satu apa satu kabinet ini, saya kira kalau bisa selesai pun itu sudah luar biasa Pak Yanto. ya, ya, Gini Pak Yanto, ada lagi yang saya kira perlu diakomodasi ya tentang substansi, apa katakanlah yang kemudian bisa menjadi acuan adanya kurikulum ya, itu bahwa pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan itu perlu betul-betul dicermati, dikaji, karena kebutuhan masa depan itu penuh kejutan. Sehingga undang-undang tentang Sisdiknas ini juga harus memberi ruang untuk terjadinya fleksibilitas bagi para pengambil kebijakan. Nah, salah anu, satu yang kemudian ya, banyak ya Pak ya, Manto, salah satu yang di mana-mana itu masih sangat apa viral gitu ya. Jangan-jangan nanti juga ganti kurikulum. Ya, jadi kesan ganti menteri, ganti kurikulum, dan ganti kebijakan itu harus diubah dengan cara, salah satunya dengan cara bahwa di Undang-Undang Sisdiknas itu juga menjadi pengendali, menjadi regulator apa syaratnya yang harus dipenuhi oleh menteri jika mau mengubah kurikulum atau mengubah kebijakan. Selama ini dikenal ya itulah ganti menteri, ganti kurikulum, dan ganti kebijakan karena tidak didasari adanya evaluasi yang mendalam, evaluasi yang tuntas, evaluasi yang menyeluruh, sehingga dasar mengganti kurikulum itu nggak jelas. Saya masih ingat Pak Yanto, evaluasi pun juga harus benar. Jangan sampai yang dievaluasi itu kurikulum sebelumnya yang dilihat adalah prakteknya, praktek yang tidak benar, sedangkan kurikulum baru itu perkenalkan itu konsepnya, ya tentu tidak bisa dibanding-bandingkan. Jadi kalau konsepnya yang dibandingkan ya konsep dan konsep. Kalau implementasi yang dibandingkan ya implementasi dengan implementasi. Gitu. Jadi ya, tampaknya ini juga cara apa dasar mengubah kebijakan, dasar mengubah kurikulum itu juga harus di, dikendalikan oleh Undang-Undang Sisdiknas yang baru nanti, Pak Yanto. ya, baguslah. Artinya ada koridor
hukum yang jelas, dilandasi oleh pengambil kebijakan yang taat hukum. Itu penting itu ya. Sejak awal kita ingatkan para elit-elit pengambil kebijakan itu harus taat pada aturan-aturan yang sudah disepakati secara nasional. Terus apalagi Pak Ali yang perlu kita sampaikan? Ya, jadi yang saya katakan tadi itu menyelesaikan dalam periode kabinet ini adanya undang-undang Sisdiknas yang baru menyesuaikan dengan perubahan segala macam aspek itu satu legacy yang luar biasa. Tapi Ya, ada satu lagi yang sangat strategis yaitu menggarap ujung tombak mutu pendidikan yang langsung mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu adalah guru. ya. Begitu guru ada di kelas, itu sebenarnya dia udah menjadi dewa itu. Jadi, Hmm. oleh karena itu, maka ini saya kira sambil, katakanlah, kalau tadi prioritasnya adalah menghasilkan undang-undang dasar, undang-undang Sisdiknas yang baru, yang melihat ke depan sampai 20 tahun yang akan datang minimal, itu juga bisa menggarap masalah mutu pendidikan, mutu pendidikan melalui mutu guru. Ya, Yang dalam kaitannya dengan mutu guru ini ada, saya catat ada beberapa aspek yang boleh saya sebut ya. ya, Yang tapi menjadi prioritas, ya Pak Yanto. tapi menggarap mutu guru itu tidak boleh membuat program yang sangat diskriminatif dan elitis karena guru kita 3 juta plus eh, Ya, eh, yang ada di madrasah misalkan saja luar biasa. Jadi jangan sampai ya, membuat program yang elitis yang itu bagaikan ya, membuang pasir di hamparan pantai yang tidak terasa. Gimana? Saran Pak Ali? ya Pak Yanto. Saya masih ingat Pak Yanto di episode sebelumnya itu Pak Yanto menyebut bahwa pada dasarnya apa kita perlu memetakan dulu seperti apa guru itu, Ya. mutu guru itu seperti apa. Tapi kalau dasarnya dengan adanya apa peta kebutuhan tadi, maka kemudian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kompetensi mereka. Ya, jadi Hmm. tentu Ya. kebijakan mengenai bagaimana meningkatkan kompetensi mereka itu juga sangat bervariasi tergantung pemetaan guru tadi Pak Yanto. Kemudian yang kedua itu masalah otonomi. Otonomi itu maksudnya adalah ya sebetulnya kemerdekaan guru di kelas. Jangan sampai guru itu di kelas itu menghadapi persoalan yang kemudian kalau dipecahkan dengan cara-cara konvensional sesuai dengan apa arahan dari kepala sekolah dari atas itu tidak akan bisa diselesaikan. Maka dia harus merasa punya kebebasan, otonomi untuk menggunakan cara-caranya sendiri yang setiap saat bisa berubah Ya. menghadapi karakteristik peserta didik yang beda-beda. Nah, kemudian yang ketiga itu beban kerja guru itu harus bisa fokus pada peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Ini sudah berulang-ulang, tapi tidak pernah terjadi itu. Lepaskan dari tugas administratif yang membebani. Ini sudah sangat populer, Nah, tapi ini tidak pernah terlaksana. ya, saya kira untuk era sekarang ini bukan administratif lagi. Itu bebannya adalah aplikasi-aplikasi platform. Guru sekarang dijajah oleh platform, sehingga platformnya itu guru saya bingung Pak Ali. Ditaruh di sana nggak ada standarnya. Misalkan saja modul mana yang baik itu nggak tahu, sehingga guru juga sulit di PMM itu. Platform yang Ya, mengajar luar ya biasa. itu yang perlu digarap itu. Jadi Ya, perlu digarap. Kemudian mengenai kesejahteraan guru untuk hidup layak, ini saya kira relatif, tapi ya. bisa dirinci, dicermati, dikembangkan lagi. Tapi ini memang tidak mudah juga. Yang Ya, namanya hidup layak itu seperti apa? ya jangan jangan relatif Pak Ali. Itu nggak bisa kehidupan direlatifkan. Ya harus ada apa? Ya, Harus ada seperti di Undang-Undang Guru dan Dosen. Itu ya, ada ya, guru itu standar-standar absolutnya untuk penerimaan ya, kesejahteraan, penerimaan take home pay-nya dan Mas, ya. wah, sekarang ini guru yang honorer di swasta misalnya saja ada yang gajinya 150.000 paling per bulan. Sehingga Ya, saya ya, betul. saya juga ikut urunan dengan teman-teman itu untuk membantu guru yang gajinya seperti itu. Kan luar biasa tuh. Walaupun Jadi perlu swasta. ada standar biaya ya Bu, Pak Yanto ya, yang menyangkut Iya, masalah gaji guru ya. ya. Itu harus pasti. Kemudian, Harus pasti itu. Kalau enggak, guru bayarnya 150 diterima 3 bulan sekali. Jadi luar biasa itu.
Iya, Pak Yanto. Ya, Pak Yanto, itu saya kira apa namanya satu kebijakan yang luhur untuk membuat guru itu bisa bekerja fokus pada bagaimana meningkatkan hasil belajar para peserta didiknya tanpa berpikir masalah hidupnya sendiri gitu. Ya, Yang berikutnya Pak Yanto, ini yang juga perlu digarisbawahi itu mengenai bagaimana guru itu bisa dihasilkan oleh LPTK yang bermutu gitu. ya, Jadi peningkatan mutu LPTK sebagai penghasil guru. Ini saya kira juga kompleks Pak Yanto. Jadi urusannya ini nggak tahu nanti beririsan antar kementerian barangkali karena ini ya di tingkat pendidikan guru ya, di tingkat pendidikan tinggi. Nah, yang terakhir Pak Yanto mengenai peningkatan mutu guru yang menjadi ujung tombak peningkatan mutu pembelajaran, mutu pendidikan di Indonesia adalah bahwa guru harus dibiasakan, harus dididik dan kemudian jadi biasa untuk belajar sepanjang hayat, ya, mengikuti perkembangan iptek sesuai dengan bidang keilmuannya, ya, ya, pelatihan apalah namanya, kemudian juga mungkin re-education ya apa ya, hal yang sifatnya itu tentu bekerja sama juga dengan LPTK yang didukung oleh eh, pemerintah daerah, Pak Yanto. ya. Yang namanya CPD, Continuous Professional Development itu harus Development. tetap dilakukan. Ya kita juga punya yang diberi nama PKB itu loh dulu. Tapi eh, Ya, sekarang karena ya, terusnya elitis, jadi malah sudah balik lagi tidak melakukan profesionalisme guru yang nyata-nyata mereka itu butuh pengembangan profesi. Ini luar biasa. Saya kira itu ya. perlu ditinjau kembali. Program Itu itu perlu baik. evaluasi Ya, ya yang program itu objektif, yang baik. Ya, ilmiah, ingin Pak Yanto ya. ingin mengadakan apa, transformasi generasi baru guru. Tapi pendekatannya yang perlu kita apa kaji ulang itu saya kira. Itu Bali. Apalagi Bali. Ada lagi Pak Yanto, ini yang saya sendiri tidak tahu bagaimana menyikapi, tapi akhir-akhir ini tahun 2024 itu ada beberapa Permendikbudristek yang baru. Iya, iya, Jadi iya. salah satunya itu adalah Permendikbudristek yang kemudian eh, merubah kurikulum atau meresmikan kurikulum yang sudah berlaku, yaitu kurikulum Merdeka, itu nomor 12 tahun 2024. Ya, ini kan seperti mengunci gitu ya Pak Yanto. Iya, Seolah-olah menteri yang akan datang itu ya adalah tugasnya melaksanakan. Seolah-olah gitu. Kemudian juga ada kebijakan kebijakan baru ya, kebijakan baru eh, kalau tidak salah nomor 44 tahun 2024 ya mengenai ini di tingkat pendidikan tinggi ya mengenai profesi dosen, mengenai gaji dosen. Ya. Nah, kalau saya menurut kalau saya menyikapinya begini. Jadi menurut saya menteri barunya nanti ya biarkanlah Permendikbudristek yang baru saja diluncurkan oleh pendahulunya itu jalan ya. Ya, jadi salah satunya misalnya kurikulum baru untuk sekolah misalnya yang baru berlaku itu ya yang perlu dilakukan pantau saja, evaluasi saja pelaksanaannya. Jadi jangan jangan kemudian tergoda untuk kalau ada masalah kemudian mengubah itu kurikulumnya itu. Ini yang dikhawatirkan kan apa gonjang-ganjingnya sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Jadi menurut saya cukup dipantau dan dievaluasi, dimonef gitu ya, secara berkelanjutan. Jadi sambil dilaksanakan, sambil kemudian ada feedback feedback loop-nya untuk mengevaluasi mana yang kira-kira di dalam proses melaksanakan itu sudah segera bisa diberi peluang untuk merevisi. Tidak ansih seperti apa yang tertulis dalam Permendikbudristek itu. Nah, jika ada masalah, cukup dimodifikasi atau diimprovisasi implementasinya saja, bukan direvisi ketentuannya, bukan direvisi apa kurikulumnya. Jadi tidak akan tampak adanya perubahan kurikulum, tidak tampak akan adanya apa perubahan kebijakan. Yang terjadi adalah penyesuaian-penyesuaian di lapangan, Pak Yanto. ya. Dengan
paling dengan tidak. guru yang punya otonomi, dia bisa melakukan itu Pak Yanto. Ya, saya kira itu baik. Tetapi bahwa apakah misalkan saja struktur kurikulumnya itu benar enggak, sesat enggak, itu juga perlu dibicarakan. Saya kira karena sekolah-sekolah di daerah itu juga banyak yang bingung, Pak Ali. Memang ada juga sekolah yang puas dengan kurikulum itu. Ada juga yang nggak paham. Ya, oleh karena itu saya kira kita itu kan tidak berkaitan dengan sekolah yang paham saja. Bagaimana sekolah-sekolah yang nggak paham itu apakah dibiarkan dengan kurikulum yang memiliki struktur kurang ideal misalkan saja. Saya kira memang harus banyak bekerja. Jadi menteri baru ini memang harus banyak bekerja Banyak dan pekerjaan. pekerjaan dan banyak Banyak pekerjaan. pekerjaan. Dan Jadi memang, menteri itu cari pekerjaan loh Pak Yanto. ya, memang syarat menteri pendidikan itu harus punya courage and knowledge, keberanian dan pengetahuan. Kalau Iya, biasa-biasa betul. saja, itu saya kira memang taruhannya adalah generasi emas tidak akan tercapai. Apalagi Pak Ali, sebelum kita tutup, Ya, sebelum ditutup ya tadi saya ingin komentari bahwa pada dasarnya menteri jangan sampai merasa sendirian Pak Yanto. ya, Jadi kalau suara-suara di bawah seperti suara kita ini, walaupun sebetulnya ya tidak terlalu menggelegar gitu, tapi ya, tentu ada satu hal yang bisa dicari hikmahnya gitu. ya, Banyaklah mendengar. Jangan sampai ada menteri yang kemudian tidak ingin mendengar suara bawah, yang didengar adalah suaranya sendiri dan suara teman-temannya gitu. Itu yang ya, saya kira juga ingin saya garis ya, bawahi. Sebelum dan, saya pakai closing statement atau ringkasan akhir gitu Pak Yanto. ya, ya, saya kira apa menteri itu mendengarkan dan sering-sering turun ke bawah. Jangan mengandalkan komunikasi pakai Zoom. Itu saya kira tidak efektif, kan tidak memiliki kedekatan emosional dengan stakeholder. Saya kira itu perlu dilakukan. Insya Allah dengan cara begitu maka kebijakannya itu akan memiliki marwah karena berdua Bali, top down plus bottom up, sehingga ada Hmm. regulasi dan ada implementasi. Itu saya kira harapan saya. Down dengan bottom up itu interaktif Pak Yanto. Kadang-kadang Nah, dari top down, kadang-kadang dari down to top. Nah, ya itu yang interaktif. yang top downnya itu semangatnya itu menjaga, meregulat, kemudian yang bottom Bottom up up. semangatnya adalah supaya keadaan konteks di daerah yang unik itu tetap diperhatikan. Saya kira itu ya Pak ya. Betul. Dan Terakhir Pak Yanto, ya saya oke, tak baca closing statement saya. ya oke, Jadi pada prinsipnya Menteri Bidang Pendidikan, bidang pendidikan itu tidak tahu jadi satu kementerian saja atau lebih dari satu kementerian, jelas kita lebih. lihat nanti dapat fokus pada peletakan landasan regulasi jangka panjang Hmm. dalam bentuk undang-undang Sisdiknas yang mengantisipasi perubahan ipteks dan dinamika kehidupan mencapai tujuan pendidikan nasional yang sudah digagas oleh pendiri bangsa dalam garis besar yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaannya. Dan kita juga saya ingin menyampaikan doa ya, mudah-mudahan kabinet yang akan datang itu berhasil, khususnya Menteri Pendidikan kita sukses mengemban amanah. Begitu Pak Yanto. Oke, terima kasih Pak Ali dan selamat kepada Menteri Pendidikan baru yang diberi amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Pak Ali dan ketemu lagi minggu depan untuk bincang-bincang persoalan pendidikan sehingga kita tetap aware what's going on dalam pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Pak Ali.